Shalom. Puji Tuhan, pada saat siang ini saya ucapkan, saya sampaikan, saya sapa kita semua dengan selamat hari Pentakosta. Ya. Kita baca pertama dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sudah dapat? Kita baca sama-sama 4 ayat ini. 3-2 ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Jadi penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka berbahasa-bahasa lain seperti yang saya ceritakan tadi. Dan bagaimana mereka pada waktu itu semua berbahasa yang lain, tidak mengerti satu sama lain. Itulah yang terjadi yang disebut hari Pentakosta atau Pentakosta, hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus terjadi. Inilah awalnya. Lalu ada pertanyaan. Coba kita baca puisi ini. Ada pertanyaan atau puisi. Mari kita baca 3-2 ya. Siapakah Roh Kudus? Nah, siapakah Roh Kudus? Mari kita lihat. Roh Kudus itu adalah Trinitas Allah, Tritunggal Allah. Salah satu dari 3. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Segitiga. Bukan segi 4, bukan kubus, bukan juga balok dan lain sebagainya. Tapi segitiga, mau diputar begini tetap 3. Allah kita tidak 3, tapi dalam pribadinya itu 3. Dia tetap satu. Allah Bapa di surga, itulah juga Allah. Kemudian Allah menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, dilahirkan dari Bunda Maria, adalah Allah. Kemudian Yesus pergi dan dicurahkannya Roh Kudus, adalah Allah. Jadi kalau boleh saya katakan, Allah Bapa menciptakan, Allah Yesus menebus dosa manusia atau menebus kita dari dosa, dan Allah Roh Kudus memelihara. Amin. Jadi Allah Roh Kudus memelihara. Orang Kristen tidak sadar bagaimana Allah bisa menolong dia dalam segala kesulitan. Nah, hanya satu, Roh Kudus. Ya, hanya satu, Roh Kudus, keyakinan Roh Kudus dalam dirinya. Kalau saya bilang Allah Bapa dalam tubuhku, keren kali kau, macam kau udah kudus aja lah, kata dia kan gitu kan. Nah, jadi Roh Kudus itu menggantikan posisi Allah yang menjadikan segalanya, dan Yesus yang menebus kita, menyelamatkan kita, maka Roh Kuduslah yang memelihara. Kau pergi kemana-mana, dia menjagai. Ya, kita lanjut. Si warnanya kurang pas. Mari kita baca Kejadian pasal 1 ayat 2. Judulnya di situ terlibat dalam penciptaan. Waktu menciptakan langit dan bumi, Roh Kudus sudah ada. Roh Kudus sudah ada. Mari kita baca sama-sama ayat 2. 3-2 ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan
Lihat judulnya di dalam ayat ayat satunya di atas berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Belum detail kayak mana bumi diciptakan, kayak mana langit diciptakan, tidak detail. Tapi di dalam ayat 2, dalam proses selanjutnya 3, 4, 5 sampai pasal 2 nanti kitab Kejadian, Roh Kudus berperan dalam menciptakan. Makanya coba lihat ayat 3-nya, berfirman. Mari silakan baca kuat. Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah. Iya. Jadilah terang, lalu terang. Mulailah Allah yang disebut Bapa berperan untuk menciptakan detail langit dan bumi. Ada terang, ada gelap, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada binatang, ada rumput, ada pohon, ada semuanya berperan dalam menciptakan ini. Ada Roh Kudus. Bayangkan di dalam ayat 2 ini, ayat 2 ini berkata apa? Bumi belum berbentuk. Apa artinya belum berbentuk? Udah belum berbentuk, kosong lagi. Sudah kosong, gelap, bukan sekedar gelap-gelap aja, gelap gulita. Bahasa Ibrani ditulis dalam bahasa aslinya tohu wabohu. Bahasa Indonesianya diterjemahkan kacau balau. Sudah tak berbentuk ya kacau balau. Jadi waktu mulanya masih kacau balau, tapi syukur Roh Kudus ada di atas melayang-layang untuk membenahi, memperbaiki yang kacau balau ini. Amin. Jadi dengarkan baik-baik, hidup manusia tanpa Roh Kudus adalah kacau balau. Tohu wabohu. Artinya enggak berbentuk. Ada rumah tangga tak berbentuk, enggak jelas peran. Ada perusahaan tidak berbentuk, ada hidup tak jelas. Where I come from and where I go. Dari mana saya datang dan dari mana kemana saya mau pergi juga nggak tahu. Hidup dunia hanya sekedar hanya demi sesuap nasi. Jangan dibalas bahasa Inggrisku, karena kau nggak tahu, aku aja nggak ngerti. Datang ke dunia hanya demi sesuap nasi. 4M. Mangan, minum, modom, gelas mati. Selesai hidupnya. Tapi ketika ada Roh Kudus, kacau balau, gelap gulita, kosong, tidak berbentuk, maka akan dibenahi Roh Kudus. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Saya tidak bisa membenahi hidupmu. Orang tua tidak bisa membenahi anaknya yang kacau balau. Kalau dites ditanya, aduh, kalau enggak Tuhan maka saya sudah kacau. Tapi ada Tuhan datang dalam hidupku. Maksudnya di situ Tuhan dalam bentuk apa? Roh Kudus. Roh Kudus masuk. Makanya di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 itu berkata, ketika kamu dengar Injil, kemudian kamu percaya dalam hati, maka Roh Kudus dimeteraikan dalam hidupmu. Jadi dengan kata lain, dengerin Injil, percaya pada Yesus, Roh Kudus membenahi hidupmu. Amin. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Yang sulit adalah kalau kau tidak izinkan Roh Kudus membenahinya. Yang kau pikir uang membenahi hidupmu, meloba budak kepeng beres sudah. Yang kau pikir pekerjaan yang bisa membuat orang harga dirinya naik, membenahi kehidupannya, sekolahnya, sekolah tinggi, dan lain sebagainya. Kau pikir itu yang bisa membenahi hidupnya? Saya mengatakan belum tentu. Justru ada orang kacau hidupnya setelah banyak uangnya. Kacau. Tapi kekacauan itu bisa diselesaikan ketika Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya.
Kita lanjut. Dulu the Old Testament, perjanjian lama. Alkitab kita 2 perjanjian, 1 baru 1 lama. Di masa perjanjian lama, dan apa juga ya, Roh Kudus datang kepada orang-orang tertentu saja, bahkan pada waktu tertentu, dan juga tugasnya untuk hal tertentu. Tidak permanen, tapi imanen, berkala, mungkin juga istilahnya limited. Contoh, ada pahlawan mau berperang, pada waktu itu aja dia Roh Kudus datang dalam hidupnya. Makanya Raja Daud kalau dia mau memanggil Roh Kudus, dia membenahi, dia pakai seruling, dia bernyanyi, kecapi lagi, dia nyanyi, udah Roh Kudus datang, habis itu pergi lagi gitu. Dan seterusnya. Kita akan contoh aja satu orang yang bernama Gideon. Gideon ini di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14 sampai dengan 16. Kita baca di sini saja, jangan baca di Alkitabmu supaya lebih cepat. Karena saya takut kau nggak tahu di mana kitab Hakim-Hakim. Ya, karena kau pikir anakku jadi hakim, tapi kitab Hakim-Hakim aja pun kau tidak tahu. Saya takutnya terakhir kau dihakimi. Mari kita baca sama-sama 14, 15, 16 dan 34. 32 ya. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan firman. Selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnya lah sangkakala, dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Saudara, Gideon seorang hakim muda, masih muda. Dia tidak punya pengalaman. Dia bilang, Tuhan, gimana aku bisa berperang melawan musuh kami, sedangkan kaum kami kecil, tentaranya sedikit, bahkan saya aja nggak ngerti. Lalu Tuhan bilang, kau usah takut, aku menyertaimu. Kemudian majulah Gideon. Pada waktu itu Gideon dikirim Tuhanlah, diberikan Tuhanlah Roh Kudus menguasai Gideon, ya, sehingga dia menjadi gagah perkasa. Dia bisa berperang, dia bisa mengalahkan musuh. Dengarkan baik-baik, ilustrasi hal seperti ini terjadi dalam hidup kita. Kita lemah, banyak pergumulan kita. Kita mungkin berkata seperti Gideon, siapakah aku ini? Aku miskin, aku lemah, aku sakit, aku tidak mampu. Tidak ada sekolahku, apalagi kalau nama balu. Tak ada suamiku, nggak ada pemilikku, tidak ada tempatku mengadu. Lalu Tuhan bilang, kau usah takut, aku menyertaimu. Maka Tuhan mengirimkan Roh Kudusnya kepadamu, sehingga kamu bisa menjadi gagah perkasa. Kamu bisa menang dalam pergumulanmu, kamu bisa kuat dalam peperanganmu, kamu bisa menjadi seorang pahlawan. Karena apa? Hanya satu, karena Roh Kudus Tuhan kirim dalam hidup kita. Mari kita baca Yohanes 7 ayat 37 hingga 39. 32 ya. Dan pada hari terakhir, nah itu dia tadi terakhir, yaitu puncak perayaan, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus. Terus yang dimaksud
maksudnya apa? Jadi untuk menerima Roh Kudus itu syaratnya satu, haus. Coba dulu dia bilang haus. Kalau orang haus, maka kemanapun dicari minum. Rusak, makanya orang Alkitab mengajarkan seperti rusa rindu sungai. Seperti itulah jiwaku haus Tuhan. Jadi orang yang haus, hanya haus akan Tuhan. Sekarang hari ini ada Roh Kudus tersedia untuk semua orang, termasuk kamu. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 39. Cepat-cepat kita baca. Kisah pasal 2 ayat 38 39. Tulis saja, baca dari depan. 3 doya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bagi kamu dah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang dipanggil. Jadi selain daripada tadi haus, bertobat. Ada kerinduan, mulai sekarang saya mau serius dengan Tuhan, saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau nggak ada kata bertobat, tidak berserius dengan Tuhan, nggak dapatmu itu. Lanjut ya. Sekarang statement saya, penghalang orang menerima Roh Kudus. Apa sih yang menghalangi kenapa kita tidak terima Roh Kudus? Ini yang pertama, logika dan ketidak. Gini. Gak masuk akal pula. Apa? Gak masuk akal. Di logika inilah penghalang yang paling banyak. Kadang banyak orang Kristen percaya Yesus, tapi begitu dipikirkannya nggak percaya juga sebenarnya. Ada pendeta, sakitlah jemaat. Ibu harus percaya Tuhan Yesus menyembuhkan ya Bu. Ya Pak. Pulang pendetanya marbisuk doiba songo darapati. Songo dulu dong. Honuluk maroha songo darapati. Jadi nampi bertanyang tongdo pakeon nadi portibion, berdukunlah dia. Padahal kalau yang tanya pendeta, percayanya ibu? Percaya mang, percaya. Nggak masuk akal, gimana sih? Apapun nggak masuk akalku. Selagi kau tidak bisa masuk akal tentang Tuhan, maka kau tidak akan dapat apa-apa. Harusnya kau percaya 5 roti 2 ikan itu kan udah jadi ya. Itu udah jadi ya. Kandainya belum jadi, kau percaya nggak? Kalau Tuhan yang mengatakan pasti jadi. Terus apa lagi? Yang kedua, ini yang membuat orang nggak bisa terima. Dosa dan berhala serta perdukunan. Itu tadi. Dosa bertobat, berhala itu percaya kepada yang lain-lain di dunia ini. Masih ada alternatif, masih ada jimat-jimat, cincin masih berisi, ikat pinggang masih ada, dompet masih ada, selain uang dan KTP di dalam, masih ada bungkusan, benang merah, benang 7 warna. Gak bisa. Terus apa lagi? Yang ketiga, takut salah. Takut itu bukan roh Tuhan, tah robeku jadi itu yang masuk nanti sama aku. Cek kesurupan aku, takut aku nanti kesurupan aku. Enggak. Alkitab katakan, Bapak manakah di dunia ini kalau anaknya minta roti dikasih batu? Enggak ada. Nomor 4, menunggu. Jadi kamu mau didoakan sekarang, mau penuh Roh Kudus? Mau Pak Pendeta? Ya udah, terima Roh Kudus ya. Nomor 2. Menunggu dan diam. Sampai amin pendeta pulang tidak penuh Roh Kudus itu. Dia malah ketiduran. Tahanan saya dong. Nggak bisa. Kalau diam aja nggak bisa.
Jadi gimana dong pendeta? Nih. Kau berdoa biasa pakai bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kira-kira kalau berdoa bahasa Inggris bisa kan? Jadi sekali lagi jangan diam. Jangan nunggu. Tunggu ada suara dari telinga. Ya suara kan datang nanti suara pendeta, suara kawanmu kiri kanan, ribut lagi. Betul, nggak jadi. Baru apa lagi? Tidak bertindak, minta. Maka Tuhan lakukan. Haleluya. Saya lewatkan ini akan saya ajarkan nanti tentang Roh Kudus memberikan 9 karunia. Saya minta pemain musik masuk. Kita akan bernyanyi. Saudara, jangan kau pikir gini, aku aja orang baru nggak ngerti. Saya justru kalau ada KKR, faktanya saya melihat orang-orang baru banyak juga yang penuh Roh Kudus. Misalnya KKR Alpha, saya tidak undang ke depan, tapi saya izinkan supaya saudara khusyuk. Kau boleh berlutut, kau boleh turun dari bangkumu.